Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Kamis 17 April tahun 2025. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Imamat 27 ayat 25 sampai 34. Imamat pasal 27 ayat 25 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Setiap nilai yang ditetapkan imam haruslah menurut ukuran shikal kemah suci. 1 shikal sama dengan 20 gerah. Akan tetapi, anak sulung binatang adalah milik Tuhan. Tidak seorang pun boleh menghususkan anak sulung binatang bagi Tuhan, baik itu lembu maupun domba. Jika binatang yang dihususkan itu termasuk binatang yang najis, orang yang menghususkannya harus menebusnya menurut nilai yang ditetapkan dengan menambah 1/5 dari nilai itu. Jika binatang itu tidak ditebus, maka harus dijual menurut nilai yang sudah ditetapkan. Semua kepemilikan yang dihususkan seseorang bagi Tuhan, baik itu orang, binatang, maupun ladang, tidak boleh dijual atau ditebus. Segala sesuatu yang dihususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Seseorang yang sudah dihususkan bagi Tuhan, yaitu yang dihususkan untuk dibinasakan, tidak boleh ditebus. Orang itu harus dibunuh. 1/10 hasil panen adalah milik Tuhan, baik itu hasil gandum maupun buah pohon-pohon. Itu kudus bagi Tuhan. Jadi, jika seseorang ingin menebus sebagian persepuluhannya, ia harus menambahkan 1/5 dari nilai persepuluhan itu. 1/10 dari kawanan sapi atau domba, yaitu hewan ke-10 yang lewat di bawah tongkat gembala saat dihitung, adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Pemilik ternak tidak boleh memilih-milih yang baik atau yang tidak baik, ataupun menukarnya. Jika pemilik itu menukarnya, hewan yang ditukar dan yang digunakan untuk menukar menjadi kudus. Itu tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang disampaikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai bagi umat Israel. Kita akan bergumul tentang tema memberi yang terbaik. Bagian ini menjelaskan ada persembahan yang tidak boleh digunakan untuk bernazar. Setiap anak sulung, baik manusia maupun hewan, adalah milik Tuhan, sehingga tidak boleh dipersembahkan untuk nazar di ayat 26. Demikian juga segala milik seseorang yang telah dikhususkan untuk Tuhan, baik itu manusia, hewan maupun ladang, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus karena itu adalah milik Tuhan di ayat 28. Persembahan lain yang tidak boleh digunakan untuk bernazar adalah persembahan persepuluhan. Karena persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan di ayat 30. Tetapi untuk persembahan persepuluhan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka yang mau menebus bagian dengan menambah 1/5 dari jumlah yang ada di ayat 31. Selain itu, persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba tidak boleh dipilih-pilih mana yang baik dan buruk atau ditukar yang baik dengan buruk. Jika mereka mau menukar, maka mereka harus menukar yang sama baiknya atau lebih baik dari yang ada dan tidak boleh ditebus di ayat 33. Dari peraturan ini, kita dapat menemukan prinsip utama dari persembahan persepuluhan, yaitu memberi yang terbaik dengan sukarela dan sukacita sebagai wujud kasih dan hormat kita kepada Allah yang telah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Prinsip ini tentunya bukan hanya berlaku dalam memberikan persepuluhan, melainkan juga dalam setiap persembahan yang kita berikan kepada Allah. Sebab semua yang kita punya adalah miliknya, sehingga memberi yang terbaik dalam setiap persembahan kita adalah hal yang harus kita lakukan. Mari kita persembahkan yang terbaik kepada Allah dalam setiap kesempatan yang Allah beri. Kiranya rasa syukur dan kesadaran akan siapa Allah terus memotivasi kita untuk memberi yang terbaik kepada Allah dengan sukacita dan penuh sikap hormat.
Kiranya persembahan kita tidak berhenti hanya pada harta benda, namun keseluruhan hidup kita dapat kita persembahkan kepada Allah. Semua itu demi memuliakan Dia. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, mampukan kami untuk terus boleh mempersembahkan harta benda kami, bahkan hidup kami, melalui perkataan, tingkah laku, dan pemikiran kami. Memberikan yang terbaik, bukan untuk nama kami dikenal banyak orang, tapi agar kemuliaan-Mu boleh nyata dalam kehidupan di dunia ini. Kiranya Engkau boleh terus hadir dalam diri kami, keluarga, dan teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan hari ini. Bertemu esok. Tuhan Yesus memberkati.